Terus ibu kamu bilang? Terus ibuku bilang, ya udah minta aja, karena kan kita nggak tahu doa siapa yang bakal nembus langit. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili di acara Teras Alku2. Dan seperti biasa, Teras Alku2 menghadirkan tamu-tamu spesial. Dan pada kesempatan kali ini, tamu saya insya Allah akan berbagi banyak pengalaman. Meskipun muda, tapi jangan salah, pengalamannya bisa kita ambil ya. Jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe. Dan kalau misalkan tayangan kita ini, obrolan kita ini bernilai bagi Anda, sahabat Alku2, bisa di-share ke media sosial Anda. Oke, yuk langsung kita ngobrol-ngobrol sama sahabat kita yang satu ini. Ada Ako. Yeay. Assalamualaikum Ako. Waalaikumsalam Pak Lilo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Lagi liburan ceritanya? Ya, lagi liburan. Selama Liburan udah liburan selama 2 bulan. Sekarang udah bulan ke 1,5, jadi setengah bulan lagi. banyak ya? Ya. Oke. Alhamdulillah. Pasti banyak agenda untuk mengisi liburan atau enggak? Atau cuman ya enggak juga atau gimana? Lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Oke. Baik itu dari kampus maupun dari asrama. Oke. Karena di Lampung, itu aku tinggalnya bukan di kosan tapi di asrama gitu. Jadi Oke. ada kegiatan-kegiatan yang macam-macam. Salah satunya kemarin. Stop, tahan Ya. dulu. Kita kenalan dulu. Oh iya. Iya, kadang-kadang biasanya suka antusias ya pengen bercerita. Kita kenal dulu ya kali ya. Ya. Saya sebutin dulu nama Ako, nama lengkapnya, terus kemudian aktivitasnya ngapain aja Oh, iya. selain selain kuliah. Kalau Nama nama lengkap Fatir Al-Haq, tapi Fatir biasa Al-Haq. dipanggil Ako. Oke. Dari kecil karena kan Fatir Al-Haq itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada tajwid dan segala macamnya. Salah satunya Qalqalah. Fatir Oke. Al-Haq. Al-Haq gitu ya. Haqo. Oh, gitu. Iya, kan? Mantul Haqo, harusnya panggilnya Haqo gitu. Jadi dari kecil dipanggilnya Haqo. Tapi kan ribet kan ya kalau Oke. kayak gitu. Makanya lidah anak kecil makanya nyebutnya kan yang ya dipendekin kan, akhirnya Ako. Dari kecil kebiasaan dipanggilnya Ako. Ya udah sampai SMA. Sampai gede sampai sekarang panggilnya Ako. Oh, gitu ceritanya. Iya, karena kepikiran, saya juga kepikiran Fatir Al-Haq gitu, dari mana Akonya gitu. Oh, dari Qalqalahnya. Iya. Masya Allah. Iya. Tapi unik ya, jadi cerita tersendiri nanti buat anak cucu. Oke, Fatir Al-Haq, alumni SMA Terpadu Alku2. Ya. Angkatan ke Angkatan ke-8 ke-8. Oke, sekarang aktivitasnya kuliah di di Universitas Lampung. Jurusan Kedokteran, pendidikan kedokteran. itu dia, pendidikan kedokteran. Itu yang akan kita ulik. Sekarang ini kan ya tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang atau banyak anak-anak SMA yang begitu mendamba-dambakan ingin masuk ke jurusan tersebut. Betul nggak sih teman-teman kamu juga kayak gitu? Ya, Hampir sebagian ya. benar sih. Gitu. Nah, tentu aku juga punya pengalaman tersendiri gitu ya, bagaimana mengejar jurusan yang paling banyak diidamkan oleh para siswa gitu. Jurusan di kedokteran, and then berarti praktis merantau dong ke sana. Kayak tinggal di Asrama tadi yang udah disebutin. Oh, ada asramanya di sana. Asramanya di luar universitas. Oh, di luar kampus. Iya. Oke. Asrama sebenarnya namanya Pondok Pesantren Mahasiswa gitu. Oke. Jadi Ada Iya, pondok pesantren tapi untuk mahasiswa. khusus mahasiswa. Ya, cuman karena kan nggak semua kayak kenal apa sih biasa dengan istilah pondok pesantren gitu. Jadi aku lebih sering ngomongnya ke teman-teman di FK khususnya. Karena kan itu heterogen banget kan. Siap. orang-orangnya. Jadi makanya aku nyebutnya asrama aja biar simpel. Supaya tidak ada semacam mayoritas dan minoritas gitu ya. Karena kan kalau udah masuk dunia kampus kan heterogen, termasuk non muslim juga ada ya. Biar Jadi kamu ngejelasinnya. lebih mengumumkan itu ya, asrama. Jelasinnya gampang dan kalau udah deket baru biasanya lebih dijelasin lagi. Lebih detail ya. Nggak mau repot ya.
Cari yang simple dulu, tapi kalau nanya lebih detail lagi, oh oke, semacam Ya. pondok pesantren gitu. Siap, berarti agennya cukup padat ya. Selain ngampus juga di asrama itu juga ada aktivitas pasti ya. Ya, lumayan sih. Tapi bukan hal yang sulit ya buat aku ya. Secara kan di sini juga asrama juga, ya nggak? Kalau sulit nggak sulit sih sebenarnya, Agak sulit juga ya. sulit, cuman Sulit. ngerasa itu kebutuhan aja sih gitu. Jadi mau nggak mau harus dijalani, bahkan walaupun kita lagi masa-masanya sulit gitu, apalagi di kampus kan. Kadang kalau lagi banyak tugas banget, akhirnya yang di asrama itu lebih sering kewajibannya lebih sering terlalaikan gitu. Oke. Tapi ya karena tadi tuh ngerasa kebutuhan. Biar jelas gitu, karena gini, ke pendidikan kedokteran itu kan ujungnya kan bukan cuman dokter doang kan. Oke. Dan itu sebenarnya yang menurutku banyak orang itu salah atau apa ya, kurang paham gitu kenapa mereka milih kedokteran itu ujungnya. Dan itu yang aku coba pertahanin. Makanya mau secapek apapun, sesulit apapun, bakal tetap di asrama. Kenapa? Karena ya tadi itu karena heterogen, dan aku punya apa ya, prinsip, ya, punya pegangan yang jelas, yaitu ya Islam gitu kan. Tujuan akhirnya apapun itu pasti Allah gitu. Jadi kenapa masuk SMA ini, kenapa milih jurusan ini, ujung-ujungnya kalau misalkan bukan Allah, ya itu harus dipertanyakan gitu. Jadi apakah benar pilihan ini atau cuman sekedar karena gengsi doang, karena banyak yang milih. Jadi aku juga ikut milih lah, biar kalau kepilih juga namanya bakal terkenal, bakal dipuji banyak orang, bakal uangnya banyak. Misalkan. Iya sih, itu juga tidak bisa menafikan ya, realistis lah ya. Walaupun tetap dipertimbangkan, cuman yang alasan nomor satunya harus tetap Allah tadi, ya tujuannya. yang pertamanya harus itu. Makanya aku mau gak mau, bukan mau gak mau, sulit nggak sulit, capek nggak capek, ya harus kita tetap dihadapi gitu ya. Ada lingkungan yang ngejaga kita gitu, biar sejauh apapun misalkan di lingkungan kampus yang heterogen tadi, seenggaknya ada tempat aku pulang, tempat aku inget lagi siapa aku gitu. Oh ya Allah, udah berat ya obrolannya. Tapi poinnya benar, saya bisa nangkep sih sebenarnya. Kalau misalkan emang kita sesulit apapun dalam kondisi apapun, kalau misalkan emang muaranya kepada Allah, itu pasti akan dijalani dengan sesantai mungkin, dijalani dengan sebaik mungkin, tanpa beban ya gitu. Even sulit gitu ya dihadapi, ya nggak sih? Iya benar. Iya, kan pasti jelas berada di sana. Tapi pun juga kalaupun juga dihadapi, toh pengalaman aku juga udah cukup banyak kan ya waktu di SMP dan SMA juga asrama, ya nggak sih? Iya. At least itu membantu ya nggak? Iya, membantu banget. Dan ya sebenarnya justru harusnya sih dinikmati ya. Kadang emang capeknya tuh karena ya itu tadi lagi nggak bener aja gitu, Lagi maksudnya. putur. Iya, lagi kompas apa sih? Itu lagi terlalu fokus ke sana, akhirnya lupa kalau harusnya ya di sana juga dinikmati, karena ya untuk ibadah kan ujung-ujungnya. Iya. Dua-duanya saling berkaitan ya, dunia dan akhirat. Kalau nggak salah di Alku 2 juga dari TK ya. Nyaman. Ketemu lagi di kehidupan lingkungan sekolah ini. Ya. Bisa kadang-kadang kan itu kan apa namanya, manusiawi ya. Kalau sesuatu yang ritmenya itu terus, lalu kemudian terjadi kemonotonan dan kebosanan, itu manusiawi gitu. Ada pasti masa-masa kondisi sini terus gitu. Khususnya sebenarnya pas mau ke SMA itu sih. SMA-nya. Soalnya kalau dari TK, SD, SMP mah nggak terlalu mikirin gitu. Masih belum kepikiran apa-apa masa depan. Ikut gitu ya. aja lah gitu. Cuman pas mau ke SMA itu sebenarnya
ada satu tujuanku SMA Oke, tuh, Man IC Serpong. Oke. Itu Targetnya tujuan. mau ke situ tadi. Iya, satu-satunya yang aku daftar. Oke. Dan And then? ya nggak lolos sih, Nggak lolos. Cuman itu apa sih Pak, pas cadangan ke berapa belas gitu. Dan itu Oh, waiting list kamu? ya waiting list. Sian banget ya waiting list. Berarti oke, ada Iya. hikmahnya kan? Dan sebenarnya ditawarin juga udah naik, jadi ditawarin cuman bukan di jurusan yang aku mau. Oh, kamu waiting list, kemudian ada kesempatan, cuman bukan di jurusan yang kamu mau. Iya. IPS ya? Kok nebak-nebak sih? Iya. Oke, but it's true, right? Iya. Oh, why? Kenapa itu? Kan kesempatan, at least kamu bisa di tempat yang sekolah yang kamu sukai, atau ada pertimbangan lain saat itu? Pas itu sih karena yang awalnya udah pengen IPA yang pertama, Kamu udah punya ini ya? Iya udah. Tujuan. Ya, nyaman di IPA. Terus kedua kan itu udah setelah 2 minggu atau 3 minggu di Semata gitu. Dan itu aku udah merasa nyaman duluan gitu sama teman-temannya, sama lingkungannya. Siap. Ternyata nggak seburuk yang kukira gitu. Ternyata enak juga. Akhirnya ya udah, daripada aku ngorbanin 2 hal yang belum pasti. Yang pertama kalau di Semata aku udah pasti IPA kan, MIPA. Terus yang kedua lingkungannya juga aku belum pasti kan di sana bakal nyaman senyaman di Semata kan. Oke. Ya udah aku milih di Semata gitu. Akhirnya jatuhnya pilih ke Semata. Oke. Sebetulnya sih ini bukan masalah pilihannya ke Semata atau enggak ya gitu. Tapi memang hidup harus memilih kan ya gitu. Yeah. Even aku misalkan milih di sana tentu juga harus sudah dengan pertimbangan aku pastinya ya gitu. Karena life is choice ya. Hidup memang kan harus milih gitu. Oke. Aktivitasnya di ngampus sama di asrama. Ikut-ikut Yeah. UKM tertentu atau gimana? Kamu tuh semester berapa sih, Nak? Mau ke semester 3. Semester 3 ya, berarti udah 1 tahun di sana. Udah paling pas mejeh-mejehna gitu kali ya, kalau bahasa Sunda itu mejeh-mejehna mau aktif, ya nggak sih? Iya. Oke, sudah ada pilihan tertentu gitu ikut-ikut aktivitas bukan lain? Udah sih, di kampus udah beberapa ikut. Ikut apa nih kalau boleh? Kalau boleh kepo. Kalau di kampus ada 3 sih sebenarnya. 3 yang ikut UKM. Unit UKM kegiatan mahasiswa. di fakultas 2, di Univ 1. Kalau yang di fakultas itu LDF, Lembaga Dakwah Fakultas 1. Satunya lagi itu Lunar, Lampung University Medical Research. What does that mean, Lunar? Intinya tentang ya apa sih, UKM yang lebih banyak bergeraknya tuh di bidang penelitian gitu, penelitian. Oh, I see. Bikin paper gitu. Oke. Itu yang ikutnya nggak mesti harus anak jurusan Enggak, kedokteran? harus FK, harus Oh, FK. Itu yang soalnya UKM di FK. Oh, oke. Siap. Terus yang di Univ sebenarnya lembaga dakwah juga, cuman tingkat Univ bukan tingkat fakultas. Siap. Are you enjoy menikmati itu semua? Ya alhamdulillah sih. Sampai sekarang karena Sampai sekarang. Oke, karena itu menunjang. Dan nanti ada tujuan akhir juga kan aku. Kan ada banyak ya beberapa UKM gitu. Yang populer sih kalau di FK ya paling BEM itu sih. Oke. Dan Ada goal yang pengen kamu capai tentu saja di situ ya, karena Iya. karena ikutan itu. Oke. Kok ceritain dong ke sahabat Alku2 yang nonton pasti juga kepo banget nih tentang gimana caranya kok bisa mulus ikut tes lalu kemudian dapat di jurusan kedokteran. Itu kan diidam-idamkan setiap siswa banget itu, apalagi diidamkan orang tua. Gitu, anaknya masuk ke kedokteran. Terlepas motifnya apa ya. Kalau aku sendiri deh, waktu itu gimana ceritanya ikut? ceritanya aku tadi sih nggak terlalu khususin buat ke FK banget gitu. Jadi fokusnya lebih ke persiapan UTBK-nya aja. Oke. Ya. Dan mulai fokus persiapan UTBK itu sebenarnya baru
akhir semester 1 udah Oke. mulai ikut bimbel itu. Dan Jadi sebetulnya persiapannya baru-baru mau ujian aja gitu ya? persiapannya khusus Khusus ke situnya, intensif. intensif ke situ, oke. Aha. Baru di ya semester 1 akhir Mm-mm. kalau nggak salah ya. Oke. Itu ikut Kalau nggak bimbelnya salah sih, berarti benar. ikut bimbelnya. Dan beli buku gitu, belajar mandiri. Oke. Itu baru semester 1 akhir karena waktu itu masih ada amanah di boarding gitu. Untuk Yang menyelesaikan kepengurusan dia kalau nggak salah ya. Aku Biasanya. jadi ketua juga soalnya, ketua Oke. ISMA. Aha. Jadi mau gak mau lebih banyak fokus ke sana, walaupun ya tetap belajar di kelas ya belajar kayak biasa aja. Oke. Itu aja. Jadi lebih banyaknya ngurus anak-anak SMP dan ya aku seneng sih pas ngurus-ngurus itu. Oke. Gak kerasa waktu. Oke. Kalau melihat mereka senang jadi ikut senang juga gitu. Oke. Justru sebetulnya nggak ada persiapan apa-apa ya. Justru Persiapan. belajarnya ya intensifnya lebih ke di awal-awal semester 2 gitu ya. Katakan let's say awal semester 2 kan, semester 1 akhir kan tadi bilang. Mungkin kan lebih sebenarnya persiapannya kan bukan cuman pas intensif doang kan. Maksudnya materi-materinya itu dipelajari dari kelas 10. Dan ya persiapannya sebenarnya udah dari kelas 10. Yang Harusnya ya. ya pas ya maksudnya ya pas kita belajar di kelas itu sebenarnya kita udah persiapan, udah mulai Itu persiapan. sebetulnya sudah dikatakan persiapan. Ya, dan Oke. persiapan orang pas itu beda-beda. Itu juga yang menentukan nanti pas belajar intensifnya dia bakal berat atau enggak. Kalau pas belajar regulernya dari kelas 10 semester 1-nya dia minimal di kelas serius, terus Oke. tugas minimal nggak ngerjainnya, nggak nyalin punya orang gitu. Oke. Jadi minimal dia ada mikir dulu oke, gitu. paham. Minimal mikir Masalah walaupun bener atau salahnya ya nggak masalah, tapi minimal ngerjain gitu ya. mikir. Karena itu yang bikin seenggaknya ada yang nempel gitu. Ada yang nempel dan nanti pas intensif tuh kayak cuman ngulang doang. Ngulang-ngulang aja. Nah, sebenarnya ngulang doang. Iya, itu dia sahabat Al-Quda jadi catatan bahwa sebetulnya diawalinya dari ketika belajar biasa ya, Iya. gitu ya, tapi dengan kondisi yang lebih serius gitu. Kadang kalau udah sudah mendengar fisika, matematika, udah horor duluan kan. Padahal sebetulnya kalau memang kita serius mendengarkan dan juga mengikuti langkah-langkahnya. Justru lebih horor kalau nggak belajar dari awal. Bener sih ya, lebih berat gitu bebannya. Oke. Oh, jadi kan aku tuh begitu ya. Konsep belajarnya tuh memang justru ya pas hari itu aja gitu ya. Nanti pada saat intensifnya cuma ngulang-ngulang aja gitu. Artinya kan tidak ada yang harus diulang lebih keras gitu. Karena dari kelas 10-nya sudah serius. Oke, and then dari situ kemudian Akhirnya ya pas belajar intensif itu ya kan udah lepas jabatan, terus ya bisa lebih fokus ke lebih sana. fokus, waktu lebih luasa ya. Ya akhirnya belajar aja terus belajar. Oh, apalagi kondisi pas waktu kamu tuh ini pandemi kan ya, nyaris aktivitas sekolah nggak terlalu banyak, ya kan? Jadi kamu coba maksimalkan itu. Oke. Dengan cara jawab soal gitu atau gimana? Ada trik tersendiri atau gimana? Kan UTBK itu ya. Kalau UTBK itu kan ada dua paket gitu. Yang paket pertama itu yang TPS, itu sama IPA IPS itu sama TPS. Ya apa sih? Namanya tuh apa sih? Saintek sama Sosum ya, bukan IPA IPS. Wah, saya nggak paham deh. Ya makanya Ya, itu. gitu ya kalau nggak salah. Oke. Saintek sama Sosum itu TPS sama. Itu apa ya? Itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dipelajari di sekolah sih. Itu pengetahuan umum gitu. Bukan pengetahuan umum juga. Kayak apa ya? Lupa namanya, bacaan gitu. Lebih ke Pengetahuan bacaan, umum? terus bukan pengetahuan umum. Apa ya, Pak? Waduh, bacaan apa? Logika. Iya, kayak logika gitu. Terus kayak tanda baca, kayak bahasa Indonesia gitu sih ada. Bahasa Indonesia, terus ada matematika dasarnya juga sebenarnya di situ ada. Iya, lebih ke pengetahuan umum, Iya, pengetahuan pengetahuan dasar umum kan sih. ya? Iya nggak sih? Iya. Iya, Kak. Pengetahuan umum tuh yang kayak gimana? Oh iya, pengetahuan dasarnya aja gitu. Maksudnya nggak berat, nggak terfokus pada
jurusan banget gitu. Kirain Gitu pengetahuan kan. umum. Enggak, maksud pengetahuan umum di situ bukan semua ilmu ada di situ, enggak, tapi lebih kepada pengetahuan dasar yang masih umum. Penalaran Sesuai? penalaran umum tuh ada iya. salah satu terus ada apa sih, penilaian kuantitatif apa kalau nggak salah, itu yang matematika dasar. Terus ada pengetahuan umum juga sih kalau nggak salah. Terus ada bacaan dan tanda baca gitu yang khusus tentang itu. Ya pokoknya yang dia sebenarnya semakin banyak sering baca itu bakal lebih Mudah. lebih mudah. Itu sebenarnya kalau udah terbiasa gitu, nggak perlu latihan teori lagi juga, tinggal latihan soal aja itu udah enak banget sih aku rasa. Tuh poinnya berarti membaca, sahabat Alku 2 ya. Penting banget kita untuk menumbuhkan membaca ketika di awal-awal gitu. Dan tes lah gitu ya. Itu yang untuk TPS kan. Kalau yang untuk TKA itu beda lagi. Oh, Tes gitu. kemampuan akademik itu kan Saintek sama Sosum, IPA IPS beda. Oke, itu Ya. yang menentukan diterima atau enggak? Dua-duanya sih menentukan. Dua-duanya juga. Oh, Kan oke. nanti dirata-ratain kan. Cuman ya orang lebih banyak jatuhnya nilainya di ya TKA itu. TKA itu. Karena emang sulit. Sulit. Ya karena ya dari kelas 10 sampai kelas 12 kan. Dan itu di pas ujiannya cuma 15 soal. Makanya harus ngasain semua itu. Dan kalau untuk tips yang baru aku sadarin akhir-akhir itu untuk belajar TKA-nya, itu setiap tahun kalau nggak salah ada kisi-kisinya gitu. Terus ada biasanya orang-orang tuh bimbel-bimbel atau buku-buku tuh ngepetain gitu dari tahun ke tahun tuh yang keluar materi apa aja. Jadi kalau menurutku dari awal tuh kalau bisa yang kelas 12 misalkan dari sekarang udah nggak apa gitu, udah metain misalkan matematika ada apa aja gitu, terus yang berkaitan sama apa aja gitu, biar nanti pas latihan soal minimal nggak bingung ini tuh materi apa gitu. Karena aku sering kayak gitu, tiba-tiba latihannya karena udah mepet gitu kan, udah nggak terlalu banyak waktunya, jadi langsung latihan soal aja. Tapi ya itu tadi aku nggak tahu. Jadi peta-petain. Aku ini nggak tahu ini materinya apa gitu. Baru pas udah makin banyak, nanti sih sebenarnya kepetain sendiri. Cuman itu bakal lebih lama daripada dari awal tuh udah ngelihat dari jauh dulu gitu, dari jauh dulu. Baru setelah itu mulai pelajarin yang misalkan yang belum terlalu dipahami atau misalkan yang banyak keluarnya gitu. Itu bebas aja kalau untuk itunya. Cuman ya tadi yang penting itu ngelihat helikopter view-nya, gambaran besarnya gitu. Itu Jadi, bakal ngegampangin. dengan kata lain, kalau kita sudah memetakan di awal, itu lebih mempermudah kita untuk pengerjaannya ya. Oke, good point. Terus udah keterima. Ya, akhirnya ya tadi belajar. Setelah itu ujian. Ujian apa namanya? UTBK. Ujian UTBK apa sih? Panjangannya saya lupa. Ujian tulis berbasis komputer. Oke, dari setelah ujian itu berapa lama dapat informasi? Berapa? Diterima? 3 minggu apa? 3 minggu. Harap-harap cemas atau enggak, biasa aja, slow aja gua mah. Itu kan apa ya? Ada beberapa tahapan ya. Awal itu kan SNM. Nah, yang pertama SNM terus yang kedua SBMPTN. SBMPTN itu yang ada UTBK-nya. Siap. Nah, setelah itu paling yang mandiri itu kan. Jadi ya sebelum yang SNM itu kan udah apa ya, jangan berharap ke SNM lah gitu kan. Jadi anggap aja SNM nggak ada gitu, bonus siap. SNM. Dan ya ternyata bener nggak dapet kan SNM aku. Terus ya udah, karena udah dari awal udah anggap nggak ada SNM, ya udah belajarnya tetap belajar aja biasa. Terus pas UTBK tadi yang tadi aku sebutin tips untuk belajarnya, setelah dikerjain ya aku nggak terlalu berharap juga untuk hasilnya, dan lebih fokus ke ngerjain yang tahap selanjutnya apa. Kamu fokus ke ikhtiarnya aja berarti ya. Setelah itu kan ada mandiri, jadi aku lebih nyiapin ke ya udah berarti untuk
nyari soal mandiri gitu. Itulah yang mungkin yang saya tangkap kamu tuh slow banget itu menghadapi apapun gitu. Mungkin karena itu kali ya, nggak terlalu memandang ekspektasi besar gitu. Iya. Kelihatannya sih, betul nggak sih? Apa dugaan Bapak? Sebenarnya aku orangnya yang kepikiran banget. Kepikiran. Overthinking banget. Oke. Apalagi kalau ya masa-masa kayak gitu. Makanya itu yang aku selalu tanemin aja sih. Jadi biar lama-lama nanti juga jadinya beneran nggak, walaupun nggak bakal bener-bener nggak kepikiran ya. Cuman minimal ya, karena kita dari awal udah nggak terlalu berharap, itu bisa berkurang dan ngebantu lah, bantu kita biar nggak terlalu sakit. Iya, oke. Oh, itu berarti dari kamu aja ya, supaya sebetulnya kamu tipe orang yang kepikiran gitu ya, cuman nggak terlalu dibawa serius gitu kepikirannya, supaya pada saat nanti endingnya, hasilnya itu tuh nggak sakit banget gitu. Dan ya ngalihin pikirannya, makanya ke fokus yang lain gitu. Oke. Cari aktivitas lain. Good point. Dan keterimalah takdir membuat Anda akhirnya harus mendapatkan gelar mahasiswa jurusan Fakultas Kedokteran. Yeah. So how do you feel now? Gimana rasanya? Of course, ya pas itu seneng sih, seneng banget. Oh, senengnya gitu banget, seneng. Seneng nggak nih? Seneng, cuman ya tadi sih karena inilah tetap apa ya, aku tuh orangnya tetap walaupun seneng tetap kepikiran itu Kak, tetap kepikiran ya tadi, karena kan nggak semuanya positif yang dari aku nggak semua dari aku masuk ke kedokteran tuh nggak semuanya serta-merta yang aku dapat tuh bakal hal positif kan. Salah satu yang negatifnya ya tadi itu. Oh, justru kamu tuh menganggap bahwa ini tuh sesuatu yang jadi amanah gitu. Ya. Akhirnya kamu tuh nggak terlalu senang gimana, karena justru di depan ada banyak tantangan-tantangan lain yang harus saya lakukan, bahwa ini tuh bukan semata-mata cuma buat gaya-gayaan doang gitu. Ada pertanggungjawaban yang harus kamu lakukan. Begitu? Iya. Kayaknya sih. Iya, kayak gitu kurang lebih. Kayak ya takutnya malah ini ujian gitu. Oh iya sih ya. Kadang-kadang ujian tuh nggak cuman hal yang negatif aja ya, yang positif juga kadang-kadang bisa jadi itu ujian. Oke, maka kamu memandangnya seperti itu. Takut ya, kalau kan aku kalau doa tuh aku selalu nggak pernah, tapi nggak tahu ini benar atau enggak. Cuman aku nggak pernah minta yang spesifik gitu. Jadi aku mintanya pokoknya yang terbaik aja, apapun itu aku nerima gitu. Dan pasrah ya. Tawakal sama Allah. Yeah. Oke. Nah, bicara masalah masuk ke, ya anggaplah misalkan ini bentuk dari pencapaian yang luar biasa dari aku gitu ya. Bisa masuk ke Fakultas Kedokteran itu di tengah mungkin persaingan teman-teman juga yang sudah lebih well prepare gitu ya. Aku juga pasti tidak lepas dari persiapan juga gitu ya. Ikhtiar udah pasti gitu. Nah, kalau dari segi kan, kalau usaha itu nggak cukup hanya dengan belajar saja kan ikhtiar gitu. Ada hal lain yang kamu ikhtiarkan untuk bisa mencapai atau bisa lolos dari Fakultas Kedokteran itu? Misalnya ada doa khusus misalkan, atau ada ritual tanda petik gitu ya tertentu gitu. Kalau itu khusus enggak. Iya, tanda petik dalam artian kebiasaan tertentu gitu. Enggak, atau kamu melakukan sesuatu hal sehingga itu mempermudah urusan kamu gitu. Kalau itu aku nggak tahu yang pasti ada, cuman tapi yang mananya nggak tahu. Nggak tahu yang mana yang Allah ijabah gitu. Yang works nggak tahu yang mana. Ya, yang pasti itu sih yang minta doa ke orang-orang siapapun gitu. Karena aku sempat nanya kan ke ibu, perlu nggak sih kayak minta doa ke orang-orang itu lewat mana pun, kayak bahkan lewat sederhana lewat SW gitu, lewat status WA. Karena kan aku jarang banget kan bikin kayak gitu, dan menurutku aneh banget gitu. Terus ibu kamu bilang? Terus ibuku bilang, ya udah minta aja, karena kan
kita nggak tahu doa siapa yang bakal nembus langit. Wow, itu kuat itu. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang bisa nembus langit. Iya sih ya. Kita nggak siapa tahu doa kita dikabul karena orang lain. Iya nggak? Iya. Benar. Aku mikirnya soalnya pas itu kayak ngapain sih minta doa kok Ke orang lain gitu ya. Itu terus kayak bikin SWL kayak Lebay gitu ya. lebay Oke. dan malah pokoknya aneh lah pokoknya Oke. pas itu. Abis itu kamu kan tanya ke ibu kamu, terus apa jawaban ibu waktu itu? Ya kalau kata ibuku gini, pas itu bilangnya ya silakan aja gitu. Karena kan kita nggak tahu doa siapa yang bakal nembus langit. Jadi ya udah. Walaupun akhirnya aku tetap nggak bikin status WA kayak gitu. Oke. Ya, jadi aku tetap minta doa, cuman secara personal paling. Oke. Khususnya sih ke guru karena Guru-guru. selain ke orang tua itu kan pasti. Terus Ke teman-teman seangkatan atau ke teman-teman asrama waktu itu? ya Minta itu juga Atau enggak? kan aku waktu itu kelas 12 ya. Jadi enak kalau mau ngumpulin adik-adik. Oh gitu. Jualannya Oh gitu ya, jualannya kayak gitu ya. Kumpulin satu gitu terus diminta doa. Minta doa. Khususnya pas sebelum mau berangkat itu sih, beberapa waktu sebelum berangkat minta doa ke mereka, terus ke anak kelas 9 yang mau pulang duluan juga, sebelum mereka pulang aku kumpulin dulu gitu. Minta doain biar ya dikasih yang terbaik gitu. Siapa tahu kan di antara mereka tuh yang berdoa itu ada salah satu yang Allah ijabah gitu ya. Yang Kita kan nggak pernah tahu ya. yang masih suci. Ya. Oh iya, apalagi saya ya, sudah banyak makan asam garam begini ya, sudah terkotor dan ternoda kayaknya. Anyway, sekarang kan sedang menikmati masa-masa kuliah gitu ya. Meskipun kamu tuh ngerasa bahwa menjalaninya ya lebih kepada dijalani aja gitu ya. Mungkin ya sih kamu punya pandangan tentang dokter yang meskipun kamu sempat cerita bahwa aku pernah sempat itu bahwa belum pernah melihat gitu dokter tuh kayak gimana gitu ya. Tapi punya pandangan tersendiri nggak sih dokter yang ideal, yang versinya aku gitu? Apa ya? Kalau It's okay, namanya juga pandangan gitu ya. Point of view-nya kamu kan gitu ya, dari sudut pandangnya aku gitu. Nggak harus takut salah gitu. Dokter yang ideal menurut versi kamu gitu. Yang pertama sih harus pinter, bener dokternya tuh gelarnya bener gitu. Karena kalau sejauh ini yang aku lihat kayak walaupun udah gelarnya dokter kan nggak menjamin dia apa sih ilmunya itu bener-bener sama kayak yang gelar yang udah dia punya gitu. Kalau dia belajarnya stop setelah dapet gelar itu. Jadi makanya belajarnya terus sepanjang hidup, long life learning. Sepanjang hayat ya. Dokter yang ideal, so konklusinya adalah dokter ideal itu dokter yang mau terus belajar sepanjang hayat. Gitu maksudnya. Itu yang pertama, karena yang dipertaruhkan kan nyawa. Betul, nyawa orang. Kalau kita bukan nyawa KW-KW. Kalau kita belajarnya pakai ilmu yang tahun 2003 tahun yang lalu, misalkan mungkin nggak pasti bakal jauh beda sama yang sekarang, karena ya ilmu kedokteran juga kan dinamis dan geraknya cepat banget. Iya, khususnya sekarang ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini walaupun sebenarnya ada materinya sendiri, cuman yang kedua ini kalau menurutku ya itu sih, nggak cuman pinter doang, tapi dokter itu kan sama kayak pemimpin gitulah, melayani. Intinya melayani. Jadi nggak nganggap pasien sebagai objek gitu, tapi sebagai subjek. So harusnya ya kalau berhubungan sama pasien bukan itu, nggak kayak berhubungan sama objek. Kan kalau dia pinter, dia berhubungan bakal
lebih apa ya, lebih enak kalau berhubungan sama objek gitu. Kalau berhubungan sama objek kan kita nggak usah mikirin perasaan si pasien, nggak usah mikirin kita ngomong ke berbagai kalangan tuh beda-beda cara ngomongnya gitu. Kalau sebagai objek ya objek aja, ngomong faktanya kayak gimana gitu, fakta kedokterannya kayak gimana, udah selesai aja gitu. Kalau sebagai subjek kan kita harus mikirin perasaan dia juga, ekonomi dan segala macam, kan beda-beda, itu luas banget kan. Mainnya empati berarti ya. Kalau anggapnya sebagai subjek itu pasti bakal banyak banget yang harus dipikirin, nggak sesederhana kita harus pinter doang gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, balik lagi ya, kita cuman dokter, cuman perantara doang, perantara buat nyembuhin mereka. Yang ngasih kesembuhan ya bukan kita. Ya Allah itu balik lagi. Siap. Itu Allah lagi ya. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, yang pertama dokter itu harus, menurut versi kamu ya, idealnya harus mau terus menimba ilmu. Yang kedua harus bisa memberikan pelayanan terbaik ya, menganggap pasien itu sebagai subjek. Yang ketiga, saya lupa. Ya, yang ketiga ya orientasinya kepada Allah ya, kepada kita Tuhan. Nggak anggap kita tuh bisa nyembuhin semua orang dan orang sembuh karena kita gitu. Itu jangan, aku nggak mau sampai ketanam pikiran kayak gitu. Tapi ya kesemuanya karena Allah gitu. Jadi setiap ngobatin kalau bisa ya sambil berdoa juga gitu. Oh iya. Ya kita doain ya, mudah-mudahan aku menjadi sosok ideal dokter yang dia sampaikan tadi menyangkut 3 poin tersebut. Ini agak sedikit pertanyaan yang cukup nancep ke dada dan ulu hati Anda ini kayaknya. Oke, kita semua tahu, nggak semua tahu sih. Mungkin kalau ada beberapa yang tahu, barangkali aku ini kan putranya dari salah satu pendiri yayasan di sini ya, di Al-Qudwa gitu. Suka pengen tahu aja sih, kepo nih Pak Lilo. Kalau anak pendiri yayasan itu suka dapat privilege nggak sih? Misalnya, disadari atau nggak disadari ya, misalnya, iya jadi mudah ya gitu, salah satu positifnya gitu. Tapi sisi lainnya mungkin, iya kok saya jadi ketergantungan begini gitu. Gimana kamu menyikapi kayak gitu? Kalau privilege, aku nggak tahu ya privilege yang dimaksud kayak gimana. Misal karena kamu seorang anak kiai yang terkenal, penulis buku Latazan gitu, kemudian ke Jakarta, orang tahu, oh iya ini anak kamu nanya, yaudah sini gitu. Misalkan kamu dapat tumpangan menginap apa gimana, kan suka gitu ya. Itu kan bagian dari privilege juga kan, kemudahan yang kamu dapatkan gitu. Gimana? Ya kalau itu pasti sih, karena ya aku kan anaknya ayah, ya udah mau gimana lagi, nggak bisa dipungkiri kan. Iya. Jadi mau gimana pun sering menemukan pengalaman seperti itu. Kalau pengalaman di luar enggak sih. Belum. Karena aku kan dari SD sampai SMA kan di sini aja. Oh iya. Paling privilege-nya ya. Privilege-nya di sini, Ya, di sekitaran sini aja. Kayak misalkan rumahku kan di dalam. Siap. Jadi kalau mau pulang gitu, ngambil makan gitu kan. Itu kan sederhana kayak gitu kan privilege juga kan. I see. Iya. Okay. Dan itu mungkin privilege yang contoh privilege yang aku dapat. Tapi di sisi lain ada privilege yang mungkin orang-orang sangka aku bakal dapat, tapi sebenarnya enggak juga. Salah satunya, jadi pas itu tuh, pas aku persiapan itu intensif ya. Intensif untuk belajar belajar untuk TBK. Itu kan aku udah nggak ada apa-apa ya di sini. Jadi cuma numpang tidur doang di asrama, padahal sebenarnya kalau mau pulang ya pulang gitu. Tapi aku minta pas itu biar lebih enak, lebih nyaman, lebih efektif, lebih efisien, bimbelnya offline. Aku minta ke ayah kayak gitu. Cuman nggak dikasih sama ayah, karena walaupun udah nggak ngapa-ngapain, jadi cuman kayak belajar doang gitu dan numpang tidur. Tapi ada teman-temanku yang lain juga yang sama kayak aku, cuma numpang tidur doang juga sebenarnya. Jadi makanya ayahku lumayan tegas kalau untuk ya itu, nggak mau ngebeda-bedain gitu, nggak mau ngerasa, nggak mau bikin anak yang lain khususnya angkatanku tuh ngerasa aku terlalu kasih privilege gitu. Justru aku nggak mau dapetin sama sekali, ngerasa nggak dapet gitu ya. Harusnya ngejadiin sama kayak gitu ya.
Makanya harusnya ngejadiin privilege ku tuh buat ngebantu mereka juga gitu. Oh, iya. Salah satunya kalau pulang gitu jangan cuma pulang doang, pasti balik lagi bawa oleh-oleh apa gitu buat makanan gitu. Ngasih ke teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, good point. Nah, kalau misalnya di luar gitu, Oh ya, kalau di luar kan paling Suka- baru pas selama setahun ini ya. Aku nggak pernah ngenalin diriku sebagai anaknya Iya. siapa sih. Oh, Jadi aku selalu ngenalin diriku ya sebagai Fathir Al-Haq, mahasiswa kedokteran Universitas Lampung angkatan 2021. Udah itu aja. tapi satu waktu kalau misalnya ada yang tahu bahwa, ih dia nih anaknya Ustaz Samsun, penulis buku Latazan. Selama ini aku belum pernah nemu kecuali Enggak, kalau misalkan itu terjadi, so what will you do gitu? Tiba-tiba orang tahu gitu di kampus misalkan gitu ya. Kira-kira aku mau ngapain ya? Nggak tahu juga ya, nggak kepikir. Ya udah. Ya Maksudnya udah, mau tahu ngapain, aja ya. mau ngapain juga ya udah. Iya sih, ya begitulah ya hidup. Oke. By the way, kok terima kasih ya sudah sharing di sini. Atau misalkan aku mau menambahkan atau mau ngasih motivasi buat teman-teman yang lagi nonton gitu. Apapun yang dicita-citakan, entah mau jadi dokter atau apa namanya yang lain gitu, pasti kan ada beberapa hal yang harus diikhtiarkan dulu gitu. Apa mungkin mau kasihlah sedikit-sedikit mah gitu ke orang-orang yang biar nanti jadi jariah juga buat aku kan. Ya. Paling poin yang pengen aku paling tekanin sih yang tadi aku samain di paling awal juga ya. Tentang ya tujuan akhirnya itu apa gitu. Jadi sebenarnya nggak ya, selama aku ngerasain setahun ini, jadi mahasiswa kedokteran nggak sehebat itu juga kok. Gitu. Jadi biasa aja sebenarnya. Orang-orangnya juga biasa aja. Kayak apa remaja-remaja pada umumnya. ABG pada umumnya yang suka main juga, nggak semuanya seambis itu gitu, dan nggak semuanya sepintar itu juga. Siapa tahu ke sana juga kan ambisi orang tuanya juga. Kayak juga. Ada juga yang kayak gitu. Ya intinya kalau ngejar cuman gengsi dan nama doang, ya di mahasiswa kedokteran nggak seenak itu. Bahkan kan lulusnya lama kan, belajarnya capek, tugasnya banyak, prakteknya juga banyak. Kalau cuman ngejarnya gengsi doang, lelah ya. Bakal senengnya cuman ya pas diterima doang, udah habis itu selesai dan sisanya menjalani juga jadi lelah kan ya. Tahun gitu malah capek banget gitu. Jadi ya kalau misalkan adik-adik gitu. Siapapun yang lagi nonton hari ini. Jadi bukan caranya pasti orang beda-beda, cuman tujuan akhirnya itu loh, apa sih yang karena apanya itu, apanya harus jelas, yaitu ya karena Allah tadi. Jadi apapun ya harus kenal sama diri sendiri, sukanya apa, minatnya apa, bakatnya apa, dan ya itu coba aja digali di situ dan minta bantuan ke lingkungan, guru-guru. Aku punya hobi ini, suka ini, mau latihan, gimana caranya biar bisa jadi expert di bidangnya gitu. Tapi tetap ingat siapa kita ya, apalagi di lingkungan yang kayak gini gitu, maksudnya pastinya tetap bakal ada apa ya, kayak misalkan nih, aku jadi panjang lagi. Oke. Kayak misalkan aku suka main futsal. Dan I love futsal, maksudnya cinta malah futsal dari SD, SMP, SMA. Apalagi SMP ketemu Pak Taufik, SMA juga yang aku banyak banget belajar dan itu aku nyaman banget gitu. Cuman kan aku ngelihat juga apa yang dibutuhin gitu, dan aku bakal lebih berguna di mana. Jadi bisa memprioritaskan mana yang lebih banyak dibutuhkan. Aku bisa aja aku ngerasa punya kemampuan kalau misalkan mau nurusin jadi pemain pro gitu misalkan. Bisa aja, cuman kan bakal lebih berguna gitu, bakal lebih
berguna ya untuk dakwah lah istilahnya gitu kan, Oke. bakal lebih banyak impactnya kalau misalkan aku nerusinnya bukan di jalan itu, cuman di jalan ya jadi pendidikan dokter ini yang orang-orang anggapnya orang-orang yang di pendidikan dokter tuh kayak semuanya kebanyakan ya dokter doang gitu. Dia nggak mikirin tentang agama dan semacamnya gitu. Oke, sip. Ya jadi itu aja sih. Oke. Berarti tujuan akhirnya apa, terus Tujuannya apa? kamu sukanya apa, tapi tetap juga gitu. Maksudnya jangan karena kamu suka, tapi kamu gak lupa sama tujuan akhirnya itu. Akhirnya ya cuman ngerjain semuanya doang. Oke. Itu bisa jadi poin buat kita semuanya ya. Nah, sebelum kita closing nih, Bapak ada games. Oke, gamesnya very simple, you know. Kamu tinggal pilih aja, terus kalau ditanya alasannya kenapa gitu ya. Oke, ini buat seru-seruan aja. Oke, are you ready? Oke, first, dokter atau penulis? Dokter. Yakin dokter. Ya karena aku udah di sini kan nggak bisa. Oke, next, spending time with family or hang out with your friends? Difficult guys. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Oke, konteksnya kalau misalkan weekend, spending with your family or your Kalau cuma tinggal milih doang. tergantung mood juga. Iya, kebanyakan ketergantungan ini bang. Pilih satu-satu aja. Ini masalahnya yang nonton Nonton bokap gue kata. Ya udah spending time with family. Ntar temen gue gimana katanya. friend aja deh kalau weekend ya. Oke, weekend for friend, kalau for family every day, is that right? Iya, itu semua termasuk weekend juga. Oke. Oke, good point. Boarding atau full day? Boarding. Boarding, oke. Jadi adik atau kakak? Adik. Jadi adik. Kalau kakak tuh tanggung jawabnya besar ya. Karena adik bisa lebih banyak belajar. Oh gitu. Please. Adiknya adik kelas, adik tingkat juga. Oh gitu, siap. And then Burhan atau Yadi? Aduh. Pilih aja. Maaf ya Yadi, Burhan. Oh Burhan, sorry Yadi, lu nggak. Oke. Ke gunung atau ke pantai? Aduh. Gak suka dua-duanya, jangan-jangan. Lebih ke rebahan. Lebih ke rebahan? Enggak sih, enggak juga sih. Kayaknya ke pantai kali ya, Pantai. yang lebih nggak banyak treknya gitu. Nggak capek. Oke, mahasiswa itu gondrong atau klimis? Bebas sih. Iya ya, kamu gimana? Maksudnya klimis atau gondrong tuh kayak gimana? Iya, maksudnya menurut kamu tuh mahasiswa tuh mesti gondrong atau klimis juga nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah dua-duanya. Kalau Salah nanya. Pilih kan, tinggal pilih kok, please deh. oh ya, kalau aku aja deh apa ya? Oke, kamu. Ke Gondrong tapi klimis. kumaha tanya coba. Gondrong tapi di sisi rapi gitu ya, Iya. klimis. Ih, good choice. Menjadi anak kiai atau anak guru? Anak guru. Anak guru, iya sih. Nggak lagi banyak ekspektasi orang-orang nggak. Iya. Ekspektasi orangnya nggak terlalu gede ya ke kamu. Terus menikah muda atau menikah di usia matang? Muda. Oh, si muda, siap. Lulus Muda tapi matang, Pak. secara finansial. Oke, sepakat. Lulus kuliah langsung kerja atau mau nganggur dulu? Nganggur. Oh, nganggur dulu. Kenapa? Maksudnya nganggur gimana? Iya, maksudnya nganggur juga nggak masalah gitu. Maksudnya break dulu gitu setelah lulus kuliah. Langsung kerja sih. Langsung kerja aja. Karena udah ada kontrak juga. Idi, sombong. Beasiswa soalnya. Idi. Oke, terima kasih. Terakhir. Belajar dengan guru atau dosen atau belajar dari platform? Belajar platform. Oh, kenapa? Ribet ya? Karena nggak semua Enggak semua. nggak semua dosen sama dan nggak semua dosen dan guru itu
ngajar yang sesuai yang aku butuhin gitu. Oh, oke, I see. Good point. Tapi ada juga lah dosen-dosen. Ada masanya sama harus guru favorit guru ataupun gitu ya? materi yang khusus. Kalau nggak diajarin bakal bingung juga ada. Oh, oke, sip. Oke. Oke, aku terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang halu. Terima kasih ya udah mampir ke teras. Apa ya, semoga itu tadi goal yang kamu ingin dapatkan itu bisa terlaksana. Terus kuliahnya juga lancar dan segala hal yang ingin kamu capai bisa tercapai. Amin dong. Amin. Ya udah, kita pamit ya. Terima kasih sahabat Alku 2 sudah bersama-sama kami. Tadi barusan kita sudah bincang-bincang dengan Ako, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Unila. Oke. Sampai ketemu lagi di teras Alku 2 berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye.